Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari kewarganegaraan. Pengertian dan hakikat HAM. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak, pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia atau di dalam menurut John Matterson. 2. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati menurut John Locke. Sifat mendasar yaitu fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun, melekat dalam diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Simpulan tentang HAM. 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia itu secara otomatis. 2. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Perkembangan pemikiran HAM. 1. Hukum alam. 2. Magna Carta, yang dimana penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris, bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. 3. Lahirlah kemudian teori kontrak sosial. 4. The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. 5. The French Declaration 1789 dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumpsi of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum dan menyatakan ia bersalah. Dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. 6. The Four Freedom dari Presiden Roosevelt, yang dimana ada hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. 7. Deklarasi Philadelphia. Dalam Konferensi Buruh Internasional, usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. 8. Lahirnya The Universal Declaration of Human Rights atau PBB. 4. Generasi pemikiran HAM. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunannya selesai. Dipelopori oleh negara di kawasan Asia yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Perkembangan HAM di Indonesia yaitu sebelum kemerdekaan di tahun 1908 sampai 1945 lahirlah Budi Utomo yang adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Pasca kemerdekaan, yang dimana pada periode 1945 sampai 1950 hak untuk mereka, hak berserikat, dan hak menyampaikan pendapat. Bentuk-bentuk HAM itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, hak asasi terdiri dari hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, 2. Hak legal, hak jaminan perlindungan hukum, 3. Hak sipil dan politik,
4. Hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, dan hak kebebasan berserikat, serta hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM dari partikular dan universal. 1. Teori realitas, fakta adanya egoisme manusia. 2. Teori rivalitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. 3. Teori radikal universalis, bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi.